Hai guys, nama aku Brian Evander dan di video kali ini aku akan memberikan review, mungkin sekaligus juga guide untuk membaca buku You Do You yang ditulis oleh Felixandro Ruby. Buat kalian yang udah nge-request video ini, thank you banget. Semoga hari ini kalian bisa belajar sesuatu. Stay tune sampai akhir, karena di video ini kita akan belajar tentang self-awareness dari buku yang menjadi bestseller ini. Disclaimer dulu bahwa review ini adalah hasil olahan di kepalaku, jadi nggak semua informasi dan skema yang aku tampilkan ada di dalam buku tersebut. Sedikit bocoran, review ini bentuknya agak seperti rangkuman, tapi menurut beberapa teman-teman, justru yang setelah baca buku ini ngerasa seperti di-guide lagi dan mengerti apa isinya. Nah, apalagi buat teman-teman yang belum baca bukunya. Sebelum baca buku ini, aku mengajak supaya kita melihat bukan dari perspektif pembaca yang ingin belajar, apalagi ingin mengkritisi, tapi dari perspektif penulis yang ingin mengajarkan dan menyampaikan pesan melalui buku ini. Kenapa? Karena dengan perspektif seperti itu, kita akan bisa nangkep hal-hal yang tersirat, yang gak tertulis di dalam tulisannya secara langsung, tapi justru itu yang ingin disampaikan oleh penulis kepada kita. Jadi, coba kita pikirkan what's in Ruby's head, or lebih tepatnya what's in his heart ketika dia menulis buku ini. Pertanyaan pertama adalah apa sebenarnya yang ingin Ruby sampaikan melalui buku ini? Dengan satu kalimat, aku mungkin bilang seperti ini. Setiap dari kita adalah unik. Jadi pahami dirimu, berani ambil keputusan, dan berteman dengan kegagalan. Apalagi tertulis juga sebenarnya ya di dalam buku ini, di covernya ya, slogannya mungkin Discovering Life Through Experiments and Self-Awareness. Nah, beberapa orang mungkin melihat buku ini sebagai buku untuk mengerti karir atau passion kita yang cocok di mana. Tapi menurutku itu menjadi bagian dalam kita memahami diri sendiri dan memahami bagaimana dunia ini bekerja. Atau mungkin seperti gimana Tuhan itu menciptakan kita dengan apa yang kita miliki, yang kita perlu sadari, dan kita ikutin aja. Ada law of nature, ada gimana dunia ini bekerja. Selanjutnya aku mencoba menganalisa bagaimana Ruby menulis buku ini dan apa alasannya. Yang pertama, Ruby menyampaikan dengan cerita. Nah, ini contohnya adalah cerita tentang pengalaman pribadinya atau pengalaman orang-orang yang pernah dia temui. Sebenarnya cerita itu akan membantu kita untuk nge-relate dengan situasi kita saat ini. Mungkin ada kita juga yang mengalami hal yang sama, atau mungkin kita ngelihat orang lain yang mengalami hal yang sama. Yang kedua adalah data. Nah, data contohnya ada research yang dilakukan, ada publikasi yang ada referensinya juga di dalam buku ini. Nah, ini akan membantu kita untuk kita mengerti why atau mengapa kita ini harus percaya dengan apa yang dikatakan oleh Ruby. Yang ketiga adalah struktur. Contohnya adalah kepribadian FARC, DISC, atau jam biologis yang intinya ingin memberikan kita arahan gimana kita bisa memahami diri kita. Yang keempat dan yang gak kalah penting adalah interaksi. Nah, contohnya di sini diberikan di akhir babnya ada notes ya, seperti lembar kosong yang kita bisa isi, dan ada juga QR yang kita bisa scan. Nah, yang ingin aku tangkap di sini adalah bukan sekedar dia ingin supaya kita ikutin aja tulis-tulis seperti itu dan scan, tapi dari interaksi ini Ruby ingin mengajak kita untuk take action. Jadi bukan cuma ngomong doang di dalam bukunya, oke, kemudian nanti take action, tapi dia mengajak juga melalui buku ini supaya kita take action juga setelah ini, apa yang harus kita lakukan ke depannya setelah kita membaca bukunya. Oke, sekarang kita masuk ke bagian review bukunya. Nah, menurut aku, buku ini udah menyampaikan pesan bahkan dari bab 0 atau dari intronya. Di sini Ruby menyampaikan bahwa baca buku ini terserah kalian, mau dari depan ke belakang, mau dari belakang ke depan, mau skip lompat-lompat, mau nggak usah baca sekalipun, itu terserah kalian. Nah, mungkin ini kayaknya biasa aja, ya udah, orang kan emang kayak gitu. Tapi justru ini yang mau ditekankan kepada kita. You have to be yourself even in reading this book. Jadi, kalau kalian nggak seperti itu stylenya, nggak suka, ya udah, bebas aja gitu.
Dimulai dari situ. Selanjutnya kita masuk ke bab 1. Bab 1 di sini judulnya adalah bertemu dengan diri sendiri. Tapi mungkin aku bahasakan dengan simple. Pertanyaan ini adalah, mungkin kamu belum memahami diri kamu sendiri. Nah, di sini aku coba cerna. Jadi basically ada 2 hal yang kita perlu mengerti dari bab 1 ini. Yang pertama adalah understand you. Mengerti tentang diri kita sendiri. Nah, di sini contohnya ada personal goals misalnya. Gimana kita nge-set target kita nih? Kita udah punya impian atau belum? Kita udah punya target atau belum? Yang kedua, contohnya lagi ya, ada kepribadian FARK, V-A-R-K. Ada kepribadian DISC. Ada berbagai hal yang lain yang kita perlu pahami. Mungkin secara psikologis orang-orang ada yang melakukan pengelompokan gitu ya. Orang-orang itu ada yang tipenya seperti ini, seperti ini, seperti ini. Nah, coba pahamin kira-kira kita ada di tipe yang mana. Yang kedua adalah understand the law of nature. Karena sebenarnya dunia ini sudah didesain sedemikian rupa sehingga kita mengikuti aturan tersebut. Nah, kalau kita bisa tahu gitu ya apa aja yang ada di law of nature ini, sebenarnya kita akan lebih mudah dalam menjalani hidup ini, memahami diri kita, and get the best out of it. Orang-orang mungkin suka menyebutnya juga dengan science gitu, harus ada dasarnya apa, ada research-nya apa, ada datanya apa. Nah, itu sebenarnya membuktikan bahwa memang seperti itu gitu perilakunya. Contohnya adalah di sini ada 15% orang itu sebenarnya nggak paham tentang diri mereka sendiri, tidak self-aware. 15% berarti kan kira-kira 1/10 juga ya. 1/10 orang nggak paham diri mereka. Mungkin kamu juga dan aku juga. Kemudian contohnya rule of 3, di mana segala sesuatu itu lebih enak kalau dibagi 3, dibuat strukturnya menjadi 3 seperti itu, karena memang manusia seperti itu. Oke, jadi mungkin untuk men-summarize bab 1 ini, bab 1 bicara tentang kita mengerti tentang dunia ini gimana bekerja, mengerti tentang diri kita. Dan kita ini belajar untuk melaluinya, untuk berulang-ulang. Dan kita, self-awareness itu adalah suatu proses yang berkelanjutan. Dan akan lebih baik kalau kita ini punya trainer ya. Kalau ibaratnya otot itu dilatih, self-awareness juga dilatih dengan trainer yang tepat sehingga kita bisa lebih mudah dalam memahami diri kita. Oke, sekarang kita lanjut dengan bab 2. Di sini judulnya adalah bertemu dengan Ikigai. Tapi kalau misalnya aku boleh mencerna gitu ya, menurut aku bab 2 ini bicara tentang membuat pilihan. Nah, pada bab 2 ini kita diperhadapkan dengan berbagai miskonsepsi atau kesalahpahaman. Dimana di sini sebenarnya kita diajak gitu ya untuk berpikir, kalau ada miskonsepsi seperti ini, apa yang akan kita pilih? Contohnya adalah yang pertama, misalnya miskonsepsi tentang bahwa kamu itu ya sudah terlahir seperti itu, bakat sudah ada gitu, tapi sebenarnya enggak juga. Karena sebenarnya sesuatu itu bisa berubah, segala hal bisa berubah, manusia bisa berubah, bahkan passion pun juga bisa berubah. Dulu cita-cita pengen jadi apa, sekarang cita-cita bisa beda lagi, ya kan? Oke, yang kedua misalnya contohnya adalah passion itu adalah yang terpenting. Ada beberapa teman-teman yang berpikir seperti itu, atau orang-orang yang juga mengedepankan passion. Tapi coba kita bertanya lagi, bener nggak sih? Nah, kalau misalnya kita nggak menghasilkan, passion aja untuk apa gitu? Yang ketiga adalah justru kebalikannya. Orang-orang yang berpikir bahwa ya udah, saya sekarang udah menjalani pekerjaan atau jalani hidup ini seperti ini, dan passion itu ya udah buat sampingan aja. Emang kayaknya nggak akan bisa deh passion itu jadi kerjaan utama saya, atau kayaknya ya udah passion itu hobi aja gitu. Nah, di sini buku membukakan kita untuk melihat bahwa sebenarnya di dalam suatu passion itu luas banget. Kita mungkin cuman ngerti satu hal, tapi ada peluang-peluang ketika kita ini berani mengambil pilihan. Passion kita itu luas dan itu pun bisa menjadi suatu pekerjaan atau suatu karir utama yang kita jalani. Dan yang terakhir adalah menjawab judulnya nih sebenarnya ya. Judulnya bertemu dengan Ikigai. Ada orang yang bilang Ikigai itu adalah irisan dari 4 hal. Apa yang kamu sukai,
Apa yang kamu bisa lakukan, apa yang dunia butuhkan, dan apa yang bisa menghasilkan uang. Tapi, apakah Ikigai seperti itu? Well, Ikigai sendiri adalah suatu konsep di mana kita menikmati setiap hal-hal kecil yang kita lakukan dalam hidup ini. Bahkan mungkin kalau sekarang emang tanggung jawab kita hal yang masih kecil, tugasnya sederhana, ya udah kita jalani dulu sambil dijalani, sambil dinikmati. Oke, bab ketiga judulnya Designing Your Life. Kalau boleh aku tangkep, di sini ingin bicara tentang berteman dengan kegagalan. Bahkan kalau dilihat dari covernya aja ini sudah cukup jelas ya, menggambarkan pensil yang dari panjang sampai patah, disambung lagi gitu. Jadi kita diajarkan untuk menerima atau berkawan dengan kegagalan. Di bab ini sebenarnya kita dipertanyakan kembali, apakah selama ini kita hidup cuma untuk memenuhi ekspektasi orang tua saja, atau apalagi memenuhi ekspektasi tetangga atau orang lain gitu, atau jangan-jangan memenuhi ekspektasi idealisme kita sendiri. Nah, terlepas dari semua itu, kita coba untuk berpikir kembali. Coba kita pikirkan siapa diri kita sebenarnya. Kemudian, apakah kamu siap untuk perubahan? Dan apakah kamu siap untuk menerima kegagalan? Nah, di bab ini ada statement yang menarik nih, bahwa setiap orang itu punya jatah gagal. Jadi, ya udah, kalau kita punya jatahnya gagal, dihabisin aja dulu jatahnya. Supaya kalau jatahnya itu udah habis, sisanya adalah keberhasilan. Bab keempat di sini judulnya adalah Building Your New Net Worth. Atau kalau aku bilang di sini, temukan keseimbanganmu. Nah, orang-orang yang mendengar kata net worth, mungkin seringkali yang dibayangkan adalah kekayaan seseorang. Dia berapa kayanya sih, berapa uang yang dia miliki. Tapi di bab ini sebenarnya kita diajak kembali untuk berpikir bahwa net worth itu adalah balance antara keempat hal. Empat hal itu, yang pertama adalah skill, yang kedua adalah influence, yang ketiga adalah health, dan yang keempat adalah money. Nah, di sini skill ada yang type-nya huruf I, T, dan M. Ya, di sini kita bicara bahwa skill itu orang ada yang specialized, gitu, ada juga yang memang agak lebih general atau bahkan orang yang specialized-nya ada banyak. Nah, di sini kita kembangkan skill kita. Kemudian influence dan network. Influence, sekarang ini kita bisa punya social media, kita bisa punya website. Di situ kita bangun personal branding kita dan kita bisa membuat orang itu kenal dengan diri kita. Dan network kita menjangkau orang-orang lagi, menjadi mendapatkan koneksi, dan di situ justru peluang-peluang akan terbuka. Yang ketiga adalah health, sehat secara fisik dan juga secara mental. Karena tanpa tubuh yang sehat, kita nggak akan bisa berkarya. Nah, net worth kalau bisa aku gambarkan, ini adalah tiga hal. Tadi ada skill, ada influence, ada health, yang ketika kita lakukan dengan baik akan menghasilkan money atau keuangan. Nah, justru kita di sini belajar untuk bisa membalance semuanya. Dan kalau kita yang selama ini berpikir bahwa net worth itu melulu tentang uang, sebenarnya tidak. Our new net worth itu coba kita lihat dari keseimbangan empat hal tadi. Yang kelima, judulnya di sini adalah principle. Kalau aku yang tangkap di sini bicara tentang proses. Semua perlu proses. Nah, buat teman-teman yang mungkin masih bingung dengan passionnya, karena aku juga masih bingung dengan passionku apa, dan ke depan ini kira-kira seperti apa, mungkin di quarter life crisis bayangin 10 tahun lagi jadi apa, atau sekarang saya ini apa sih, seperti apa harusnya saya ini. It's totally normal, karena sebenarnya semuanya itu perlu proses. Jadi jalani aja apa yang bisa kita jalani sekarang. Nah, di sini ada quotes yang Ruby sesuaikan dari Maya Angelou yang tertulis, happiness is liking yourself, liking what you do, and liking how you do it.
Oke, yang terakhir ini nggak ada di buku ini, tapi dari intisari setiap bab, aku bisa menggambarkan bahwa self-awareness atau memahami hidup ini itu seperti orang surfing. Jadi kayak orang surfing dimulai dengan memahami diri sendiri, kira-kira udah bisa berenang atau belum. Dan memahami sekitarnya, ombaknya seperti apa, ada ombaknya atau enggak, ombaknya besar atau enggak. Kemudian kita perlu membuat pilihan, apakah kita mau tiduran aja di papan surfingnya atau mau berdiri di papan surfing tersebut. Nah, ini juga tergantung dengan situasinya seperti apa. Nah, selanjutnya adalah berteman dengan kegagalan. Ketika lagi surfing, berdiri mungkin mencoba berdiri di papan surfing tapi jatuh lagi. Berdiri lagi, jatuh lagi. It's okay untuk gagal. Nah, kemudian keempat adalah balance. Kita mencoba untuk berdiri misalnya di papan surfing, jatuh lagi, it's okay gitu. Tapi kita berusaha supaya pada akhirnya kita bisa mencapai balance. Dan bahwa semua itu perlu proses, yang kelima ya. Jadi orang mungkin gagal, orang mungkin jatuh, tapi kita berusaha untuk balance. Dan pada akhirnya sebenarnya yang menarik, di sekitar kita ini punya ombak gitu. Ada ombak yang besar, ada ombak yang kecil. Dan bahkan ketika ombaknya itu besar, ketika kita surfing dan kita bisa menguasainya, kita justru malah menikmati ombak tersebut dan kita bisa surfing dengan baik. So that's all the review for today. I hope you guys enjoy and learn something from this. Kedepannya aku belum tahu juga akan bikin video apa, tapi please komen di bawah ini kalau kalian ingin belajar sesuatu yang mungkin aku bisa ceritakan atau ingin bertanya sesuatu. Kedepannya aku akan coba untuk buatkan video yang bermanfaat buat teman-teman semua. Nah, please juga like and subscribe atau share juga ke teman-teman lain, apalagi buat mereka yang ingin beli buku You Do You. Mungkin video review ini akan membantu mereka untuk memahami isi dari You Do You book ini. Kalian juga bisa follow Instagram aku @brianyvander. Silakan kalau mau DM atau mau tanya apapun, aku akan coba jawab sebisaku. See you guys in the next video.